Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang fissura ani. Ya, saya ulangi lagi, fissura ani. Jadi kata fissura ani ini mirip dengan fistula ani. Padahal dua penyakit ini, fissura dengan fistula ani, itu dua penyakit yang berbeda jauh. Walaupun penyakitnya ini tempatnya sama-sama di anus atau di ani. Nah, apa itu fissura ani? Ya, jadi banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang apa itu fissura ani. Jadi fissur itu adalah luka. Ani berarti anus. Berarti fissura ani adalah adanya luka di daerah anus. Nah, kalau ada luka di daerah anus, jadi anus itu daerah yang sangat sensitif karena di situ banyak ujung-ujung saraf. Jadi kalau ada luka di situ, maka akan terasa sangat sakit, terutama pada saat buang air besar. Nah, kenapa kok bisa terjadi luka dan kenapa bisa menjadi masalah? Akan kita jawab pada video ini. Jadi, luka tersebut terjadi bisa karena berbagai macam hal. Paling sering adalah karena konstipasi, yaitu sembelit, kemudian buang air besarnya, kotorannya keras, ukurannya besar, ya, sehingga ketika buang air besar, maka akan terjadi perlukaan di daerah anus. Atau bisa juga karena diare. Jadi diare yang terus-menerus akan membuat terjadinya luka. Atau bisa juga karena operasi di daerah anus, misalnya operasi wasir. Atau bisa juga karena melahirkan. Jadi sebabnya macam-macam, tapi yang paling sering adalah karena pola defekasi atau pola buang air besar yang tidak baik. Apakah itu terlalu keras, terlalu besar, atau juga bisa karena diare. Kalau terjadi luka pada daerah anus tersebut, maka relatif lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan luka di tempat lain. Kenapa demikian? Karena luka tadi di daerah anus itu pastinya akan dilewati oleh kotoran. Nah, kalau luka itu tidak sembuh-sembuh atau ada luka, maka seseorang itu akan malas atau akan takut untuk buang air besar. Semakin takut dia buang air besar, maka akan ngempet atau menahan kotoran, menahan BAB, sehingga kotorannya makin besar. Pada saat BAB terjadi luka lagi. Semakin terjadi luka, ya, tidak akan pernah ada kesempatan untuk luka tersebut sembuh. Jadi normalnya harusnya luka itu sembuh dalam 4-6 minggu, ya, bervariasi. Tapi pada beberapa orang luka ini tidak sembuh-sembuh dan berjalan menjadi kronis. Jadi ada lingkaran kalau di buku-buku kedokteran itu tentang fissura ani. Jadi karena terjadi luka, takut untuk buang air besar, makin besar kotorannya, makin sembelit, luka lagi. Jadi tidak sembuh-sembuh. Jadi itu sebabnya terjadinya fissura ani. Bagaimana kita bisa tahu ini fissura ani atau bukan? Jadi gejalanya mirip dengan wasir yang grade 1. Pertama, tidak ada benjolan pada fissura ani yang awal. Tapi gejalanya adalah nyeri pada saat buang air besar, kadang-kadang berdarah, ya. Kemudian kalau ini berjalan kronis, maka akan muncul namanya skin tag. Skin tag itu adalah kayak tonjolan kulit atau jengger kulit pada daerah anus, itu namanya skin tag. Itu adalah pertanda kalau itu fissura ani yang kronis. Nah, pertanyaannya apakah fissura ani ini harus operasi, ya? Jadi awalnya mestinya kita tidak operasi dulu. Jadi kita coba dulu dengan merubah pola hidup, dengan pelunak kotoran, ya, macam-macam obat di apotek, ya. Bisa juga dengan mengoleskan anti nyeri, ya, pada daerah anus tersebut yang luka. Kemudian kita tunggu. Nah, kalau ternyata dengan perubahan pola hidup, dengan obat-obatan itu tidak sembuh, maka jalannya adalah operasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana teknik operasi, apa keuntungannya, apa kerugiannya, dan bagaimana perubahan pola hidup, kemudian bagaimana obat-obatan yang bisa kita berikan pada fissura ani. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen pada kotak komentar yang ada di bawah untuk mendukung channel ini, sehingga kita bisa tahu apa sebetulnya menjadi pertanyaan dari para pendengar dan para netizen. Terima kasih. Assalamualaikum.